Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal muslimun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Kaum muslimin wa muslimat yang berbahagia, sebentar lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan, bulan di mana seluruh pintu surga dibuka selebar-lebarnya dan pintu neraka ditutup serapat-rapatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta Allah juga memberikan kepada hamba-hambanya di sini yaitu kefadulan di bulan puasa. Ketika hambanya di sini berbuat kebaikan, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya dari 10 kali lipat hingga 700 kali lipat hingga yang Allah kehendaki. Ila masya Allah. Dan juga Allah membuka banyak sekali pintu pengampunan kepada kita di sini ya, selama bulan puasa, bulan suci Ramadan. Perlu kita ketahui bahwasannya dalam berpuasa Ramadan ini merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya yaitu, wahai orang-orang yang beriman, setelah kami Allah telah mewajibkan kepada kalian semua tentang puasa bulan Ramadan ini, 1 bulan full, yang mana tujuannya agar kalian bertakwa. Apa sih yang dimaksud dengan bertakwa di sini? Yang dimaksud dengan bertakwa di sini yaitu kita membentengi diri kita di sini agar terhindar dari siksa neraka. Prakteknya bagaimana? Prakteknya yaitu kita menjalani seluruh perintah-perintahnya Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangannya Allah. Simpelnya seperti sini aja. Jadi jika itu perintah dari Allah, maka kita dekati, dan jika itu larangan dari Allah, maka kita jauhi sejauh-jauhnya. Para kaum muslimin wa muslimat, di sini kita dalam menjalani puasa Ramadan juga terdapat 2 kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana tercantum di riwayat hadis Bukhari dan Muslim. Oleh Nabi dijelaskan, yaitu Nabi Muhammad Rasulullah SAW bersabda, Lissohimi farhatun wa farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbi. Artinya, Allah memberikan 2 kebahagiaan kepada hambanya ketika berpuasa, yaitu yang pertama, bagi orang yang berpuasa, maka ia akan mendapatkan kebahagiaan, dan yang kedua, bagi orang yang berpuasa, maka ia akan senantiasa dalam menjumpai Rabb-nya, dalam artian menjumpai Allah. Okay. Nah, yang pertama ini tidak semata-mata ya kita hanya mendapatkan kenyangnya setelah lapar dan haus selama seharian full kita berpuasa, tapi di lain sisi juga di sini kita mendapatkan kekuatan dari Allah sehingga kita harus mensyukuri seluruh kekuatan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa menjalani puasa 1 hari full dengan izinnya Allah. Dan yang kedua yaitu kebahagiaan ketika ia menjumpai Rabb-nya. Jadi nanti di akhirat nanti kita akan membawa pahala puasa kita selama 1 bulan full Ramadan tanpa ongkel, dan itu kita persembahkan kepada Allah
maka tentu saja bagi orang yang beriman akan mendapatkan kebahagiaan, yaitu Allah memberikan balasan yang lebih baik kepadanya berupa surga. Para saudaraku sekalian, Nabi juga menjelaskan di hadis lain bahwa kita dalam menjalani puasa ini juga ketika berbuka puasa, maka menyegerakanlah dalam berbuka puasa. Sebagaimana hadis Nabi di hadis Bukhari dan Muslim, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitr. Artinya, manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Nah, bagi kita semua di sini ketika kita berpuasa, pasti yang kita harapkan yaitu berbuka puasa. Nah, dalam hal ini, Nabi menegaskan kepada kita juga bahwasannya ketika kita berpuasa, lalu datang waktunya untuk berbuka, maka menyegerakanlah dalam berbuka puasa. Ini termasuk sunnah Nabi yang menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasrani di luar sana. Yang mana orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka selalu mengakhirkan dalam berbuka puasanya mereka. Maka di sini oleh Nabi diselisihi tentang perbuatan-perbuatan mereka. Maka kaum muslimin wa muslimat ketika berpuasa lalu datang waktunya puasa, maka menyegerakanlah dalam berbuka puasa. Dan termasuk salah satu adab kita di sini bagi orang iman, yaitu ketika berpuasa lalu beberapa saat sebelum berbuka puasa, maka kita memanjatkanlah tentang keperluan-keperluan kita, hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam waktu itu terdapat waktu yang mustajab. Ingatlah bahwa di Indonesia ini tidak terdapat tempat yang mustajab, melainkan hanya waktu yang mustajab. Maka manfaatkanlah waktu yang mustajab tersebut untuk meraih seluruh hajat-hajat kita kepada Allah, karena waktu mustajab itu tidak ada penghalang antara seorang hambanya kepada Allah, dalam artian doanya langsung dikabulkan, doanya langsung mencapai ke langit ketujuh, yaitu arsy-Nya Allah. Sesuai dengan hadis Nabi diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Ahmad, Nabi Muhammad bersabda, salah satu la turatu da'watuhum ala imamul adil wa sohimu hatta yuftir wa da'watu mazlum. Artinya, Nabi Muhammad bersabda, ada 3 golongan yang tidak akan ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang pertama imam yang adil, yang kedua orang yang berpuasa hingga ia berbuka, dan yang ketiga yaitu orang yang dizolimi atau orang yang dianiaya. Nah, kita ambil yang kedua di sini, yaitu orang yang berpuasa hingga dia berbuka. Maka di sini dijelaskan oleh Nabi bahwasanya terdapat waktu yang mustajab, waktu yang pas untuk kita untuk berdoa karena tidak akan ditolak oleh Allah. Termasuk di hadis riwayat Ibnu Majah juga dijelaskan, inna liso ini inda fitrin la da'watan ma turatu. Artinya, bagi orang yang berpuasa ketika dia berbuka, maka di situ terdapat doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini menjadi kesempatan kita selama di bulan Ramadan ini, selama di bulan suci Ramadan ini, kita memanjatkanlah doa sebanyak-banyaknya di waktu mustajab tersebut, karena ya yang namanya manusia itu memiliki hajat yang luar biasa sangat banyak. Dan pastinya manusia juga ingin agar doanya itu dikabulkan. Maka di waktu mustajab situ jangan sampai diabaikan, jangan sampai dilewatkan, jangan sampai kita sini lupa atau terlewatkan oleh kehidupan duniawi ini.
Kita harus bisa memanjatkan sebanyak-banyaknya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk di hadis-hadis yang sebelumnya saya jelaskan, para kaum muslimin wa muslimat, ketika matahari terbenam, maka di situ kaum muslimin wa muslimat menyegerakanlah dalam berbuka puasa, karena di waktu tersebut Nabi Muhammad situ sampai menegaskan kepada kita bahwa bagi siapapun yang menjalankan sunnah dari Nabi, maka dia akan mendapatkan pahala. Nah, pahala ini kita dapatkan dari menjalankan sunnahnya Nabi, lalu dilipat gandakan di bulan suci Ramadan, yang otomatis kita di sini mendapatkan lipatan ganda dari perbuatan-perbuatan kita melakukan sunnah dari Nabi sini, maka pahala kita sampai berlapis-lapis. Dan jangan lupa, di samping itu saya juga menjelaskan di awal tadi bahwasanya kita akan mendapatkan pengampunan dari Allah selama bulan puasa ini. Jika kalian sini mau bersungguh-sungguh dalam menjalankan puasa, maka dosa-dosa kita sini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan di hadis riwayat Bukhari, Nabi bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Artinya, barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharapkan pahalanya Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang lalu. Tentu saja ini menjadi harapan kita semua ya, dosa-dosa kita, pelanggaran-pelanggaran kita, perbuatan maksiat kita di sini agar terwujudkan bisa diampuni oleh Allah, maka kita harus bisa memanjatkan doa pengampunan akan dosa-dosa kita juga sini, agar kita telah nanti bisa masuk ke dalam surga Allah tanpa harus mampir ke neraka. Dan juga ya di hadis yang lainnya juga dijelaskan bahwasannya orang yang rugi itu adalah orang yang ketika bulan Ramadan telah lewat tapi dosa-dosanya belum diampuni, maka itu menjadi orang yang rugi. Nah, kita jangan sampai menjadi orang yang rugi dalam hadis tersebut. Prakteknya yaitu kita meminta pengampunan dosa kepada Allah sebanyak mungkin. Jangan sampai kita terlena, jangan sampai kita di sini mageran ya untuk ibadah di bulan suci Ramadan ini, karena pahalanya yang berlipat ganda, ditambah lagi pengampunan Allah sangat mulia dan sangat besar. Cukup sekian penyampaian dari saya sini. Apabila ada kekurangannya, tutur kata saya yang kurang berkenan di hati kalian semua, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kita berjumpa lagi di lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.